Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin. Khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masayyihi wa ahli baitihi wa talamidihi ila akhiriz zaman. Wa ila abaina wa umadina wa azdadina wa masaykhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fid dini wad dunya wal akhirah. Sayyudillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Khusus bagi si salik. Salik itu orang yang sudah paham dan mengerti tentang bagaimana cara untuk suluk yang benar. Di luar salik iku orang yang belum mengerti bagaimana cara ibadah ini dijadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Itu berarti di luar salik. Salik bisa dikatakan santri. Kalau belum santri berarti yo sik dereng nyantri. Kita bahas masalah salik. Berarti jenengan kalih kula. Seseorang yang mengadakan satu perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah. Iku nopo'o, mengapa satu saat diberikan Allah musibah, padahal iki juga musibah itu diberikan terhadap mereka yang belum menjadi salik. Miturut bab 189 apa alasannya Allah memberikan musibah? Berarti dikatakan musibah itu sesuatu yang miturut sifat basariah kita sebagai manusia, takdir sing rapenak iku musibah pada umumnya. Padahal musibah itu adalah sesuatu yang Allah hadapkan dengan maksud satu tujuan, yaitu menguji. Kalau bahasanya orang yang belum jadi salik,
musibah itu sesuatu yang tidak enak. Takdir sing ada kaitannya dengan bala. Kalau mungguh miturut pandangan orang yang sudah menjadi salik, enak gak enak iku ya musibah. Artine musibah ujian. Pertanyaane, apa sebab musibah sing gak enak iku juga didatangkan terhadap kita si salik? Tidak hanya orang-orang yang belum menjadi salik. Apa sebab? Ini nanti kita jawab. Qala musannifu rahimahullah waraul ikhtibari sobi utawi mburine maksude ujian as-sobi kang rapenak sing ditekakne Gusti Allah itu. Iku yo jatuh den temu apa nikmatun azimatun, ana satu nikmat sing agung. Ujian Allah yang tidak enak bagi seorang salik iku pasti akan di belakangnya akan menemukan satu nikmat sing agung. Apa yang dimaksud nikmat yang agung di sini? Yaiku rahmat sing kekal. Rahmat sing kekal. Rahmat kan kebagi dua. Fadilah, anugerah Allah kan ada dua. Ada yang bersifatkan Rahman. Rahman ini gak kekal, artinya pasti akan berpisah. Ada anugerah yang Allah berikan terhadap hambanya itu yang kekal. Ini sing disebut nikmatun azimatun, nikmat kang agung. Apa? Ar-Rahim, yaitu pertemuanmu terhadap Tuhanmu. Niki yang dimaksud nikmatun azimatun. Al-faqatu utawi piro-piro bangete fakir, termasuk musibah sing gak enak. Ojo maneh nyekel duit, rokok saudi le ora, sampak bermangan ngono kuwi ya. Kan mestine rokokan to. Ora enek rokok 16 itu, akhirnya golek tekik-tekik. Ya. Ngerti tekik amin ya. Ya karen-karane orang yang dibuang nih lho dikumpulkan. Terus digelintir maneh, digelintir lagi dengan kertas, mbuh kertas kobot, mbuh kertas apa niku lho golek kobote jagung. Nek gak ono ya godhonge niku, godhonge gedang niku. Klaras ngoten. Sampak nemen fikire kan di situ. Al-faqatu utawi kang nemen fikire iku bustul mawahib. Terus makalah teng mriki sebagai lemek alas. Alase apa? Piro-piro peparing. Dadi fakire nemen iku sebetulnya iku Allah jadikan sebagai medan atau apa ya? Nek cara wong turi ku lemek niku lho.
sebagai lemeke piro-piro peparinge Allah. Iki kalau salik betul-betul ngestokake suluke mesti paham, sehingga ketika saat dihadapkan ujian yang seperti ini dia itu tidak gelisah, tidak khawatir. Ngoten. Al makna inna anwa al ibtida isobati sak temene piro-piro maceme ujian kang ora penak iku kalfus hati laksana seperti lapangan atau medan atau lemek. Lemek apa? Litalak kia krono arai supaya nrimo sapa-sapa salik fadlallahi ing anugrahi Allah. Anugrah sing pundi ya? Makrifat niku ketemu. Gusti Allah memberikan satu ujian sing berat, itu memang sengaja Allah jadikan sebagai alas lemek atau hamparan terhadap si salik, bahwasanya di situ ada fadl Allah sing agung. Makanya tadi saya katakan bagi si salik yang sudah paham suluknya, ketika saat dihadapkan hal seperti ini, itu si salik tidak gupuh, si salik tidak khawatir. Bahkan ini tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, menyangkut juga ikhtibar niki atau ujian iki ada kaitannya dengan garwa, istri suami kita, anak, pergaulan, hubungan sesama manusia. Kadang juga ya dikasih Allah geseh atau bercerai-berai. Loh, mana letaknya kalau di situ ada fadl Allah atau nikmatun azimatun? Karena di situ yang berkuasa iku cuman Sang Yang Tunggal, yaitu hidup. Oleh karena si salik itu ngestokno, memperhatikan suluknya, maka pasti dia dapatkan namanya fadli Allah di situ. Mula bapak-bapak kalau nanti pulang bojone ngecemes saya, anggapan radio rusak nunawis. Lah ya apa ini? Wah, Gusti Allah lucu rek. Gusti Allah nyopo jenengan lewat garwa sampean iku ngecemas saya. Ibu-ibu yang ngono, nek Pak iki mangkok yo sanjake ngecemes, anggap penai Gusti Allah menyapa. Nah, jenengan disopo Allah lewat garwa ngecemes, anak gudo lan sak piturute. Loh, disinilah Pak, aku yakin hati sampean kali kula niki mboten berlarut-larut di dalam kesedihan, mboten berlarut-larut. Kados masa-masa sekarang ya, ini kan si anget-angete ya rada anget, mbus panas Jawa Timur nih, terkait masalah tubuh NU nih lho Pak. Tubuh NU antara sayap kanan sayap kiri. Nah, sayap kanan diuji Allah, sayap kiri kuwi mesti ngamuk-ngamuk.
Pertanyaannya adalah sampai kapan hatimu itu ada di neraka terus seperti itu? Kalau tauhid mensikapi lebih-lebih lewat bab malam hari ini, lho ning kono ya ana Gusti Allah. Lah ngono to. Bagaimana Anda akan menyalahkan? Sing disalahkan ya gitu. Wis tah dulur, nek pancen gak gelem bertauhid, semuanya ya panas-panasan. Gak ono marine. Oh nek ngono hukum syariat gak berlaku, rusak dunya. Ya kalem-kalem kabeh iku diselesekno ya kalem-kalem. Sini Allahu Akbar, sono Allahu Akbar. Allahu Akbar ketemu Allahu Akbar. Mbok dadine ya napa iku? Ya wis dadine walillahil ham ngono ae lho. Nek kabeh mlayune walillahil ham ya padha enake ati muke. Lah wong wis tuwek-tuwek kate lapo. Lah wis sepuh-sepuh iki lho, Pak. Ra gelem mikir atine nang Gusti Allah. Ya rugilah menurut kula. Ya mestine kudu ditata atine siap-siap ngadep nang Gusti Allah. Bukan berarti saya melarang Anda ikut serta di dalam kelompoknya salah satu, monggo. Tapi kalau hatimu itu kalau sudah betul-betul ketata ning ngersani Gusti Allah, monggo. Akhirnya disitulah nanti akan memberikan satu akobah, memberikan satu hukum. Sing bener ya ana bener, sing ana salah ya salah. Ngoten to. Dadi penak padha lelonggone. Pun. Idza jaa tatkalane teka. Idza jaatil bala'u tatkalane teka apa al bala'u bala'. Ya fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku yuqaddimuka. Ngedepake sapa Allah ka ing sira baina yadaihi ing dalem ngersane Allah. Apabila Allah menghadapkan yang namanya as-sokbu, ujian sing sifatnya gak enak disebut balak, maka sebetulnya itu Gusti Allah nyekel awakmu, ngerti nyekel apa ya? Memegang dirimu supaya ngadep Gusti, ngoten karepe. Berarti balak dibalik balak wonten nikmat, dibalik musibah wonten nikmat. Ini ya cuman salik yang bisa mendapatkan. Bagi kita yang ada di golongan umum, ya nggak bisa, Pak. Ya sakjane musibah balak ya ono neraka. Ati loro, lah neraka toh. Lah di situ ati panas, ya neraka. Loh, di sini perbedaan antara seseorang yang belum masuk di dalam alam muraqabah dan yang sudah ada di sini, antara orang yang belum salik dan orang yang sudah salik, perbedaannya ada di sini, Pak. Fataskuru mongko nikmatallahi alaika, fataskuru mongko syukura sira nikmatallahi ngatasi nikmatallahi ing nikmate Allah alaika kang den parengake sira. Wis syukura ambek nikmat
yang diberikan Allah terhadap dirimu. Apa yang dimaksud nikmat niki? Apakah ada kaitannya lepase jenengan songko dini balak? Oh bukan. Yang dimaksud nikmat niki adalah bertemunya jiwamu terhadap Tuhanmu. Ini yang dimaksud kalimah nikmatallahi di sini adalah di situ. Bentuk syukure sampean kali kula ya napa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Podo ngecok ana rapet sira. Bihablillahi kelawan taline Allah, jami'an kelawan sekabehane. Jadi bentuk syukur sampai datang Allah niku adalah selalu memegang teguh tali Allah. Ya dzikiri kau apa maneh ngene iku. Faida kana mongko tatkalane ana sapa Allah Gusti Allah iku yarhama melasi utok aweh rahmat sapa Allah al-abda ing kawula. Kawula niki sing dimaksud adalah salik. Aweh rahmatan kelawan rahmat azimatan kang agung rupane maqamal arifin jenengan dilebokno golongan arif atau golongan para kekasih Allah. Tatkala Allah memberikan rahmat terhadap hambanya dengan rahmat yang seagung-agungnya, yaitu makom arifin, walakin la tatajalla, lan tetapi ini ora gelem bertajali apa ibadatuhu, ibadah waktu ngibadahe kawula abda al-badaniyata kang bangsa badaniyah. Tatkala Allah memberikan satu rahmatnya terhadap hamba berbentuk makom arif, walakillat tatajalla, lan tetapine si hamba itu tidak mau ngibadai bertajali pada Allah, maka disitulah muncule bala. Wis paham? Berarti balak niki didatangkan apa sih balak? Musibah sing gak enak. Itu namanya balak. Didatangkan terhadap si hamba ini dikarenakan si hamba ini waktu ngibadah tidak mau bertajalli. Apa itu tajalli? Tidak mau hatinya menetapkan, menyadari bahwasannya sumber perkara ngibadah iku sangka Allah. Hati gak gelem lenggah di situ, tidak mau duduk di situ. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin lah. Tapi enggak mau. Akhirnya apa? Jatuhi balak miturut bahasa orang syariat ya takdir sing rapenak. Lah balak munggu salik rawusul wusul. Wis paham ah? Jenengan iki ketika saat aktivitas opo kok hati iku ora koneksi terhadap Allah, balak iku saged diterima. Duduk balak iku kepengin kopi gak iso ngombe kopi, dudu senes. Iki lah pandangan wong syariat. Balak miturut pandangan wong syariat itu ada kaitannya dengan jasmani badan iki. Tapi balak munggo wong ngerang hakikat atau sisalik jenengan iki salat ra iso khusyuk iku balak wis. Jenengan ngibadah murni atau tidak murni
iku bala. Sebab apa? Walakilla tatajalla ibadatuhu. Karena si salik iki mau ora patek gelem bertajalli dikala ngibadah secara badan kuwi mau murni atau tidak murni. Lah muncul bala iku berarti karena kita tidak mau bertajalli. Wis titik. Monggo salik lho ya. Pun bala iku sampean terjemahno kecelakaan, diterjemahno nggih ngapunten kang kathah rugi dibujuk wong, barange dicolong wong, oh bala iku miturut umum. Tapi miturut wong khusus, yaitu Anda sebagai salik, jenengan kali kula salat ora iso ketemu, mangan ora iso ketemu, iku termasuk bala. Loh, di situ ada nikmat sudah Allah persiapkan. Berarti piye? Jenengan akan diberikan rahmat atau makom arifin iki kalau jenengan betul-betul mau bertajalli, maksudnya ada di situ. Fafidaan li rahmatillahi, mongko sebagai tebusan rahmati Allah iku al ibtila usokbu, jenengan diuji Allah lewat perkara-perkara sing gak enak, yaiku alladzi yaptalihi kang maringi ing sapa ing abdun sapa Allahu Gusti Allah bi kelawan alladzi isine adalah ibtila usokbi bisa babima kelawan sebabe apa irtakaba kang ngelakoni sira minadzunubi, irtakaba kang nglakoni sapa kawula hamba mau minadzunubi saking pira-pira pelanggaran utawa dosa. Tsumma yarhamuhullah, mongko nuli paring rahmat hu ing abdun sapa Allahu Gusti Allah. Bagi salik khususe disebut balak mang ati sampean iki ora gelem tajalli. Wis iku akan didapatkan pada diri kita apabila kita tidak mau bertajalli. Tapi Allah tidak memutuskan selamanya tidak bisa mendapatkan itu, ndak, mboten. Terus ati sampai dengan ngomong ngeten, kok suwe ya aku gak wusul ya. Lah ngoten nggih. Mesti ning ati omong ngoten. Loh, iku buah dari ibtila usokbi, ujian Allah yang bersifat kan nggak penak tadi, Pak, yang Allah memberikan terhadap mereka dengan sebab dia ngelakoni dosa. Apa dosa nih? Ya gak bertajalli tadi. Tapi summa yarhamuhullahu ta'ala, ini loh maksudnya, kalau Allah tidak mutus dari rahmatnya yang bersifatkan makrifat, berarti apa maksudnya? Berarti Gusti Allah menunggumu. Berarti barang HP mau dikasihkan gak sidomang loh Pak ya. Gak selamanya gak dikasihkan boten. Sik dipending. Karena kita si salik tidak mau bertajalli. Kecewa toh sampean? HP wis diiming-imingno. Gila. Mbok iso ditampani dijaluk maneh. Berarti Gusti Allah nggodha. Nek diwastani Gusti Allah nggodha. Iku mau sebabnya kita enggak mau tajalli.
Wong HP dikasihkan oleh jenengan menampani itu tidak madhep, mungkur. Ngerti mungkur? Menyingkur. Jadi misalnya yang memberikan dari sana arah depan, kita itu tidak menghadap tapi menyingkuri. Loh ngene diambil. Membelakangi, akhirnya gak dikasihkan. Kebalikannya HP itu akan dikasihkan manakala olehnya menerima itu dengan menghadap. Berarti maksudnya bertajalli. Rahmat itu selalu jenengan dapatkan manakala jenengan kali kula niki cara atiku bertajalli. Sebab di situ maka inilah alasan tidak apa-apa bagi arifin kekasih Allah itu berdoa rapopo. Krana atine menghadap Gusti Allah. Itu pun terpaksa tapi tidak akan menjadikan nilai bahwasanya pemberiannya itu disebabkan karena mintanya, bukan. Mohal kalau pemberian itu sebab permintaan. Apa letak mohalnya? Sebab yang lebih datang terlebih dahulu, lebih adanya itu pemberian daripada permintaan. Nek permintaan si anyar-anyar baru datang, iki mboten wis suwe. Tukune lho wis 5 tahun. Lah paringno saiki lho. Tekone kalau dhisik niki. Ngaten. Bapak Ibu, iki kalau kita makalah ini kalau kita kita berikan, kita tarik dari sisi golongan am, ngeten Pak. Ngapunten Kang Kadah, ning dunya iki bagi orang-orang yang membenci terhadap dinut tauhid, iku masih Allah tunggu, gak langsung disantap ambek Gusti Allah mboten, ditunggu kesadarane. Ikulah perbedaane antara wong tua ambek anak atau Gusti Allah ambek kawula. Wong tua iku Pak ya, olehnya memberikan sesuatu apapun, apakah yang berhubungan dengan jasa, nyusoni, ngingoni, ataukah yang ada kaitannya dengan material. Wong tua iku nyun sewu mboten arep-arep balesane anak. Karena dia olehnya melakukan didasari oleh cinta kasih sayang yang tulus. Sehingga waktu kita kecil orang tua enggak mengeluh Pak, jenengan mencret nisi ngeprok nuyuh ngeprok ya toh, ngerti ngeprok ya, di tempat ya. Lah masih kecil masih kecil, apalagi umur baru lahir ngono ya, ora iso obah apa-apa, iso emak ngek luwe ya ngek, nangis sembarang nangis, diajak komunikasi njaluk apa sih awakmu, mboten saged jawab, saged ya bisa nyambung nangis. Loh, wong tuwa iku mboten kesel, mboten capek ngeramut jenengan kali kula sebagai anak. Tapi dibalik saiki wong tua wis sepuh nising nuyuh ngeprok, kita sebagai anak bagaimana Pak? Coba jenengan ramut. Aku yakin kalau setahun mengeluh. Nggih, sebabnya kula sering Pak diparani apa jenenge tamu iku dawuhe ngoten. Kemarin hari Jumat ana tamu mara, mbahe ku wis tuwa, alasane sakno
nuyuh ngeprok nih sing rasane atiku ya jane awakmu capek. Mek sithik tok sing dijaluk niku nek pun wayahe cek ndang budal. Lah kula kanggo mantes-mantesi ngomong ngeten bahasa asalnya gak mboten pantes. Aslinya mboten dukung, cuman ben pantes lho Pak. Wis ikhlas ta anak-anake. Oh sampun. Sama wangat. Insyaallah. Sing notabene trose duwe cekelan. Cekelan nopo, Pak? Cekelan iku mung situ iman ngono lah wis cekelan. Yes kabeh wong nyekel. Loh, itulah bentuk Pak perbedaan antara kita sebagai anak dengan orang tua. Makanya dalam istilah peribahasa cintanya orang tua terhadap anak itu adalah sepanjang masa. Kan mboten enten batese. Kalau cintanya anak terhadap orang tua sepanjang jalan. Artine nek wong tua iku sik iso ngetokno kaya. Ngerti kaya? Penghasilan. Wis mbah aja matek-matek mbah, ngoten. Karena ada tendensi kita. Ada tendensi. Lho kok yo ngono ya? Sedaya kita. Sedaya kok yo ngono, gak sing ngomong, gak sing anu, sedaya kok ngono ya? Loh, inilah Pak sebuah contoh perbedaan antara cintane Allah terhadap kita dan cinta kita pada Allah. Yang maksudnya ubahan, mana lah? Ubahlah cinta kita yang asalnya sebagai hamba kepada Allah itu diubah. Bagaimana caranya untuk mengimbangi seperti halnya cintane Allah terhadap kita. Ini kan dijelasno radhiyallahu anhum wa radu anhu. Loh, piye? Ben seperti ini, seperti ayat ini bagaimana? Allah yang mencintai jenengan dengan tulus, jenengan juga mencintai Allah dengan tulus. Loh niki lho dalane mung siji. Dadi salik, belajar berangkat, nuju mendekat dan bertemu Allah. Sebab kula yakin siapapun Anda tatkala betul-betul itu bertemu Allah, maka Anda tidak akan pernah ingin bertemu selain Allah. Berhubung jenengan ada tugas di dunia, maka Anda akan diperintahkan untuk menyampaikan tentang cinta terhadap Allah, bagaimana terhadap manusia dan bagaimana cinta manusia terhadap Allah. Ini yang Rasulullah sampaikan dalam satu ayat, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wis nek wis yuhibbukumullah, Allah mencintai Anda, berarti Anda telah melakukan seperti caranya saya, Kanjeng Rasul, bagaimana untuk mencintai Allah itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jikalau makalah ini kita sampaikan terhadap orang-orang umum, maka yang disebut bisababima irtakaba minadzunub adalah perbuatan-perbuatan jasmaniah ini yang telah melanggar aturan syariat. Niku akhirnya balak secara dohir itu didatangkan. Berarti karena apa? Karena orang am mengatakan musibah itu ada kaitan dengan jasmani, dia nggak sadar kalau rohaniahnya sudah terhijabi ku musibah, nggak nyadari, karena dia menganggap musibah itu hubungannya dengan jasmani. Akhirnya nggih diwenehi musibah Allah jasmani, sehingga ibadah musibah jasmani ini bagi orang umum sabar apa gak? Ya ora ana sing sabar, Pak. Ora ana, mboten saged sabar.
Sehingga ada istilah sabar iku ono batesi. Mboten saged. Jenengan kali kula niku sabar yang sesungguhnya sesuai dengan ayat innallaha ma'as-sabirin mboten saged. Karena kita belum kenal kepada Allah. Karena kita belum bertemu Allah, maka sabar itu enggak mungkin bisa disematkan Allah di dalam jiwa kita, mboten mungkin. Karena kita masih memandang persoalan itu sumbere songko makhluk. Tidak bisa kita memandang sumbere songko Allah. Sebagai kesimpulan, ngeten, khusus kita mawon sebagai salik ketika menek ondo nuju nang loteng, waspadalah di tengah perjalananmu itu banyak perkara-perkara sing sifate iku berupaya untuk menghalangi dirimu. Wa yasudduna an sabilillah. Kui akan ada sesuatu yang akan menghalangi dirimu sehingga perjalananmu itu terkendala. Apa itu? Banyak. Kadang-kadang Allah lewatkan terhadap istri, suami, anak, harta benda. Ataukah mungkin terhadap orang lain. Lah terus bagaimana kami mensikapi kalau toh itu memang datangnya dari Allah? Gini, kita akan tahu dan sadar kalau semua itu datangnya dari Allah. Jikalau hati Anda detik-detik mendapatkan penghalang, kok yo Anda itu dalam hati iku muncul rasa itu datangnya dari Allah, maka itu tidak akan menjadi penghalang. Justru itu sebagai tumpaanmu lebih cepat kamu sampai terhadap Allah. Kalau di dalam sisalik suluk secara khusus, lah ini yang sering kami sebut sebagai karomah, itu nanti tidak akan menjadi penghalang bagi diri Anda menuju dan bertemu Allah, justru mempercepat Anda manakala Anda memandang di balik semuanya itu siapa. Berarti memandang terhadap keesaannya, maka ini juga akan bisa mempercepat Anda. Jadi HP gak sido ditarik maneh, alias HP iku memang betul diberikan. Wis sebagai kesimpulan ngoten, monggo menawi wonten sing tangklet. Kok diluk sih? Iya nyen akeh diluk. Nah, rong minggu ora ketemu ya dah. Ngoten, monggo menawi wonten sing tangklet kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken Yai, kula Edi Purwanto dugi Puri Mojokerto. Niki badhe tanglet ingkang hubunganipun kalian Quran surat Al-Hadid ayat 3. Awal dan akhir, dohir dan batin. Kalau pengertian orang awam seperti saya, berarti semuanya itu adalah Allah. Makhluk itu tidak ada. Mohon penjelasan ini pun Yai. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Hadid ayat 3. Allah dawuh Allahu huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Ini bagi orang yang sudah hatinya sampai di zona ahad, maka betul sudah tidak ada kalimah awal, kalimah akhir, sebutan dohir, sebutan batin, mboten wonten. Niki bagi kita, bagi panjenengan yang sudah di zona ahad. Tapi sebelum ke zona ahad, jenengan terlebih dulu mengalami yang namanya zona fana. Sebelum fana, zona muraqabah.
takhalli ngeten iki wis kena oh ya takhalli takhalli dan tajalli niki rumusnya dalam tauhid itu di sini apa ketika kita masih berada dikatakan di zona takhalli kho ya pakai kho itu berarti kita ada di golongan umum golongan syariat bloko niki le siapapun kita pasti ngusir Allah di situ tapi nggak kerasa Allahnya tidak ada di dalam diri kita, nggak ada. Keaguannya Allah itu nggak akan muncul di dalam hati kita, nggak akan muncul justru keaguan kita sebagai makhluk. Ini namanya takhalli. Proses kita ketika saat masih bersikukuh di dalam hukum syariat saja. Umpama kula dadi kiai ngono nggih kemlinti, ngerti kemlinti ya men? Apa bahasa Indonesia kemlinti niku dulur. Kemenyek, kemendol, sego cemek iwak. Iwak tongkol nganda. Apa selalu egoisme saya? Takabur bisa dikatakan berbangga diri. Udah Pak, ini nggak bisa hukum ini kita ubah nggak? Mesti ya seperti ini hukum kita itu. Kita pasti akan yang muncul di dalam dada kita itu isinya takabur dan lain sebagainya. Loh, anggit sampean iblis gak pinter maca kitab Pak. Loh. Iblis iku Pak, namine adalah Sayyidul Malaikah. Sayyidul Malaikah. Penasehat piro-piro malaikat iku jenenge Ajazil. Dulu loh sebelum disebut iblis. Titele itu adalah Sayyidul Malaikah. Nek wis ngomong sayyid iku kan yo wong sing mawul yo ndukur to. Lah, makanya saya katakan iblis itu Qur'ane fase dulur. Kitabe wis luar biasa. Mboten cuman nok jurumiah tok enggak. Sampak kengene juman Jawahirul Maknun juman wah ngetepal. Iblis lu ya. Sebelum dia itu belum terciptanya yang namanya Nabi Adam. Tapi bahasa Nabi Adam sudah tercipta, akhirnya Sayyidul Malaika itu dibuang Gusti Allah, status iblis, akhiri iblis. Karena apa? Dia berkata sendiri, aku iki luwih mulya katimbang Nabi Adam. Ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Lah, disinilah pengakuan karena di dalam diri seorang iblis rumangsa luwih apik katimbang Nabi Adam. Iki maksudnya takhalli. Berarti iblis model anyar. Ya, saiki lho ya. Contohnya iblis model anyar seperti halnya saya tadi. Kemlinti jerone atiku iku di dalam hati saya apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Otomatis sudah takabur, memandang orang lebih rendah dan merasa diri kita lebih alim, lebih baik dan lain sebagainya. Berarti ikilah zaman sak mangke iblis anyaran, ya dah. Ya ini tah yang disebut kuwi nek pengin tahu iblis sing nyoto, dohir sak batine.
Ya iki, lho ngoten lho. Sing ana ngarep iki berarti sing ngarep iblis, sing ana ngarepe setan. Ya wis, nek iblis iku mbah buyute, nek setan peranaan. Lah ngoten. Sebuah contoh aja. Tapi butuhnya dinut tauhid inilah Pak. Maksudnya persoalan apa yang statusnya disebut Sayyidul Malaikah itu tidak akan pernah hilang terhadap hati jenengan. Takabur, riya dan lain sebagainya nggak akan hilang selama kita menolak tauhid. Wis, nek cara Jawa, selama kita menolak ajaran sangkan paraning dumate, yaiku ilmu sejati. Wis pasti Pak, masih kopiah sampean kali kula, lah wincip ngene. Alah taek sik tetep ning ati iku sik kesebut golongan-golongan al-iblisiyu. Wis kurang nemen ya apa kula ngomong ngeten iki. Lho niki ngomongnya sama dunia lho Pak. Nang YouTube. Artinya itu manakala kita pandangi dari sisi ilmu tasawuf, golongan kita takholi inilah wis. Lalu kita naik satu tingkat takhali. Berarti sebelum kita takhali ini Pak, di pulpen ini di tengah-tengah inilah ya, di tengah-tengah antara takholi dengan takhali ini ada proses namanya ta'limul muta'alim. Apa? Proses belajar mengajar. Inilah yang dimaksud dalam satu ayat, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Tuhan Allah yang mengutus utusannya untuk membawa bil huda, petunjuk, wa dinil haq, dan pelajaran agama yang bertauhid. Terus umat menerima. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh secara lesan iku berarti sama halnya Kanjeng Nabi niku nulis wahyu iku ning papan, bentuke papan atine umat. Umat ngrungokno. Ya mbek merem-merem barang ngrungokno nih. Tapi balik mboten dingkluk terus gak balik iku jenenge wong keturon namanya. Iki ngrungokno diangen-angen ning ati diterima. Lah berarti inilah nanti akan ada proses namanya tahalli. Akhirnya jenengan disebut salik niki. Iki namanya salik. Siapa orang yang berupaya untuk meninggalkan iman rasa ning makhluk ning dodo, terus nanti dengan sendirinya otomatis kalau sudah sampai tajalli muncul ning dodo rasa agune Allah. Lah iku berarti tajalli. Sehingga dari ayat nomor 3 surat Al-Hadid yang Allah katakan bahwasanya dialah Allah yang esa, yang ahad, iku di awal dan di akhir, di zahir lan di batin. Ini ilmu, ini adalah sistem. Si salik sebelum berangkat Solo nuju wusul tajalli kudu paham terlebih dulu. Dalam bahasa orang yang mau naik ke loteng, orang ini harus disiapi tangga dulu biar supaya bisa sampai ke loteng. Artinya si salik ketika Solo
wajib diberikan wasilah. Ya iki wasilah penyambung antara loteng satu terhadap loteng dua. Iki wasilah. Saya tidak bicara wasilah miturut bahasane orang umum thariqah mutabaroh, bukan. Wasilah dari guru thariqah, terus gurune sampai Kanjeng Nabi. Saya tidak bicara hal seperti itu yang sering disebut sanad yang muttasil. Tidak. Saya berbicara wasilah antara hati ruhaniyahmu terhadap Allah. Kalau saya lewatkan nyun sewu, tak lewatkan sanad yang misalkan yang pada umumnya umum orang thariqah mutabaroh, umur sampean niku lho Pak nyun sewu wis katene mati kesawen. Lah saiki ngeten mawon nek bahasa kula. Kalau ada jalan tol lebih cepat, terus ada jalan umum yang lambat, mengapa kita tidak mengambil yang cepat? Gak ndek dhuwit ge bayar e-tol Gus, gampang tak sangoni. Lah wis enak to sampean iki. Pol enake iki. Makanya mengapa saya tidak pernah bicara tentang thariqah pada umumnya, padahal saya juga mulai tahun 74 sudah berthariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah. Mengapa aku nggak tahu bicara tentang isi di dalam thariqah pada umumnya? Kesawen. Nyun sewu lho ya. Nek sampean saya lewatkan seperti itu, wis ta. Kesuwen amen. Bukan perkarane saya benci lho, ndak lho ya. Pun salah paham. Karena saya berpedoman kalau toh ada jalan yang lebih cepat, mengapa harus saya lewatkan jalan umum? Toh kedua-duanya bisa nyampe. Satu. Kedua, aku punya pertimbangan secara manusiawiah, secara perjalanan. Umur sampean kali kula nggak ngerti kapan is dead. Iku lho maksud saya. Nek jenengan gak terima sing berthariqah ya ngomongo. Ya ngomongo. Gak terima misalnya gak terima lho ora apa-apa. Habis ini lho kula kemis ngaruna Indramayu sana thariqah Sadiliyah. Ana Indramayu termasuk pundi? Jawa Barat. Lah, ini gak terima kok usah diundang. Lah apa bingung-bingung. Ya gak nggawa wasilah. Lah, itu loh Pak. Ya jadi saya tidak menyalahkan bagi mereka yang dengan senang hati suka lewat jalan umum, monggo. Tapi aku yakin lebih cepat Anda lewat jalan tol katimbang jalan umum. Ratumon di jalan tol itu saya menemukan lampu merah enggak ono. Ketemune nek ajenge mudhun eksis tol baru ono lampu hijau, lampu merah. Tapi selama kita perjalanan di jalan tol ora tumon lampu merah. Mungkinlah ada ono kecelakaan baru ketundo lah ngoten nggih. Mboten saged cepat. Lah niki ora eneng. Ya terserah Anda lah. Kalau Anda saya kasih pilihan seperti enggak mau, ya enggak apa-apa. Sehingga bahasa kholwat saya lebih condong mengapa enggak pernah saya ajak jamaah. Lah ngoten nggih. Kholwat itu lebih condong binafsih sendiri-sendiri. Karena apa? Gak mudah terpengaruh dengan yang lain. Nantinya gitu. Dan lebih fokus jenengan iki kholwat itu secara khusus itu sendiri-sendiri. Sebab ada yang bertanya, Gus thariqah sampean niku napa? Ya tisu siyah iki. Nah, iya tisu siyah loh, untuk membersihkan. Lah gini loh Pak. Jadi dikatakan salik itu karena jenengan itu sudah memahami bagaimana caranya sampai bisa wusul. Lah bisanya wusul harus dikasih wasilah. Apa wasilahnya? Lah ini loh yang katanya
saya tidak bisa menerima dengan keterangan jenengan adanya dzikir sirul asror, sebab zaman Yaman sampai Yamin enggak pernah dengar sirul asror. Opo sirul asror ngaten nggih. Ya wis, mungkin jenengan paham. Kalau gelem buka juga di dalam surah Al-Isra ayat swida. Al-Isra ayat swida. Enggak pernah aku buka nih. Di situ Allah katakan, ini berkenaan dengan langsung Rasulullah. Muhammad, kamu jangan berkeluh kesah. Atimu ojo ngresah sebab umatmu menolak ajaranmu. Ojo. Karena ilmuku itu melimputi pada dirimu. Niki Rasulullah. Ini enggak pernah aku buka, itu memang ayat. Dan nanti kalau buka-buka kalau sudah sampai pada Al-Qur'anul Qadim itu. Jadi Rasulullah diingatkan terhadap Gusti Allah, Muhammad, ojo atimu ojo nelongso ya. Jangan menelongso. Jangan apa Pak Indonesia ini ngelongso ya. Bersusah disebabkan umatmu iku banyak yang menolak ajaranmu. Tetap sampai no Muhammad, tetap sampai no. Walaupun itu nantinya justru akan menjadikan dia bertambah ingkar. Ngaten. Dan ilmu tentang masalah itu sudah terlimputi pada dirimu semuanya. Istilah ojo khawatir. Ngaten. Baru Pak Gusti Allah memberikan jaminan seperti itu, maka Rasulullah sudah tidak akan pernah mamang lagi ragu-ragu untuk menyampaikan. Padahal pertentangannya di situ luar biasa. Wis. Makanya anggiti sampean sebelum kami berkata tentang sirul asrar itu gak tak pikir lah. Sudah bertahun-tahun sudah saya pertimbangkan terkait ini nanti jikalau ku sampaikan. Kan ada yang debat di YouTube itu. Aku nggak akan percaya sebab ini dalam Al-Qur'an yo gak ono namanya sirul asrar dan lain sebagainya. Serapopo. Sing jelas saya berupaya semaksimal mungkin sekiranya ati dan akal jenengan bisa menerima. Akhirnya saya proses dari la ilaha illallah, la ilaha illallah anta sampai ke ana. Isih panggah tetep ra percaya ya rapopo, tetep tak sampai no. Itulah Pak yang dimaksud Allah wasilah, hubungan langsung, tali atimu langsung nang Allah, tidak melalui guru makhluk, tidak melalui mursid makhluk atau sanad-sanad yang mutasil yang dibicarakan di unda, langsung hatimu terhadap Allah ana dalile wonten watah ning Quran. Namun oleh karena kita umat manusia yang tidak paham tentang maksud wahyu artinya, maka disitulah menjadikan pertentangan dalam hati kita. Apakah tidak cukup bukti? Allah berkata bahwasanya sesuai dengan surat Al-Hadid ayat 3, kalau Allah itu di awal dan di akhir, di dalam dan di luar, berarti kan gak jauh Pak. Kan Allah itu dekat toh. Dekat. Tapi ini akan semakin jauh bagi kita tatkala kita itu menjauh darinya, itu pasti. Sehingga datangnya ayat ini nggak bisa kita terima. Akhirnya kita berbahasa yang jauh di sana yang berkuasa, gitu. Apakah kurang bukti lagi Allah mengatakan bahwasanya aku lebih dekat dari urat lehermu? Berhubung gak ada wasilah, dekat
dekat terasa jauh, Pak. Terasa jauh. Bahkan semakin dekatnya loh, kita nggak bisa melihat. Bahasa mata dohir, telunjuk ini kalau segini bisa kita lihat. Coba kalau ditempelkan nang mata, saking dekatnya akhirnya nggak bisa melihat. Itu loh persoalannya. Lah, wasilah miturut dalan tol itu bukan makhluk. Langsung hatimu datang Allah. Makanya saya selalu bicara ihsan, bicara su'aul basirah, itulah rasa wasilah itu. Wabtahu, dan raihlah. Allah sudah ingatkan kita di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Wabtahu, carilah, raihlah, ilaihi, untuk bisa mendekat dan bertemu Allah. Mencari apa? Al-wasilata, ing sambungan, ing tali, ing jalan antara dirimu terhadap Allah untuk bertemu. Lalu wajahidu fisabilihi, laksanakan perjalananmu, akhirnya disebut salik. Dengar. Ibarat orang yang mau naik tangga, berarti sirul asror itu, tangga itu wajib sampai liwati. Zikir ini kan muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Anda sudah merasa Allah dekat, akhirnya disitulah jenengan dimasukkan Allah di zona namanya makom muraqabah. Makom yang Allah sudah terasa dekat sehingga mengatakan anta. Loh, niki lho. Tauhid anta, la ilaha illa anta. Ya inilah Pak muncule zikir nama sirul asrar. Kok ngeten iki sik tetep panggah, pancet ora gelem nampa, ya sudah. Makanya Rasulullah dikatakan, Allah diperingatkan dalam surah Al-Isra 60 itu, mat ojo gelisah. Ojo gelisah. Pak saya padahal yang sempat gelisah Rasulullah. Karena apa? Pertimbangan manusiawi. Ya Allah saknone engko nek ketemu masa sing kekal iki lho. Lah ngaten ta? Iku kan manusiawi. Akhirnya beliau nyampe terus ditolak, terus ngesah. Akhirnya jatuhlah sebab ayat ini muncul karena Rasulullah sempat resah dikarenakan umatnya ada yang menolak. Akhirnya Rasulullah wis mboten resah lagi karena ada jaminan di situ. Ya sudah, akhirnya tetap sampaikan hal ini. Nggih, nek dipikir kula nggih resah, Pak. Cara manusiawi sakno ngoten lho. Sakno apalagi orang dekat kita. Apakah istri, apakah anak, apakah saudara. Nek mendengar dan melihat dan menemukan pertentangan itu sakno ngoten. Tapi ya apa maneh, kita kasih bahasa umum ya dimaklumi aja. Karena memang orang buta nggak kepingin Pak nabrak bis, ya toh, nggak kepingin. Oleh dia nabrak kan nggak tahu kalau di depan ada bis. Akhirnya ditabrak mawon. Baru nek wis nabrak ngono iku benjut kabeh ya. Ya bre, gak ketok aku meneno bis. Dikandani wong kae mang, Pak ono bis ngarepean. Gak percaya, nabrak ae. Yusakno, kasihan dia. Tapi berhubung di situ Allah ngkei jaminan, ya sudah. Akhirnya tetap tak sampai wasilah ini bejo diterima, bejo ditolak, terserah. Lebih-lebih mereka yang menggaungkan fanatik dengan wasilah secara zahiriyah pada umumnya. Memang Pak, adab toto kromo
kita itu secara syar'i ya harus berbicara tentang wasilah yang sanadnya muttasil ya tah, sampai kanjeng Nabi akhirnya disebut thariqah mu'tabaroh, sambung thariqah sampai terhadap Rasulullah. Cuman kula nggih takok, Rasulullah biyen iku berthariqah ngin iki apa iki lah ngoten lah. Thariqah ya apa kanjeng Nabi biyen? Munculi thariqah sekarang yang banyak itu apakah dulu juga dilakukan Rasulullah? Iku adalah nisbat, Pak. Sebetulnya nisbat. Nisbat iku sebangsa. Cirine mek ngeten. Kembali ke khitoh. Apa tujuan thariqah dihadapkan kita sebagai orang syariat? Mek situ. Apa? Litaqarrubillah waliqaihi. Tujuannya itu supaya jenengan ini ada keinginan mendekat dan bertemu Allah. Mek ngoten tok. Iki tujuan inti berthariqah. Thariqah itu. Pertanyaan aku sekarang adalah apakah thariqah sekarang keluar dari ini atau betul-betul litaqarrubillah? Jawabannya tergantung. Kalau saya katakan mu'tabaroh terhadap Kanjeng Rasul, berarti tidak keluar dari tujuan asal. Nggak ada Pak di situ untuk biar punya pengaruh sing gede. Mboten enten. Kembali ke khitohnya thariqah. Disebut mu'tabaroh iku sebangsa. Walaupun nggak ada thariqah dulu kanjeng Nabi belum muncul thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah misalnya. Contoh misalnya seperti thariqah saya dulu itu. Terus di sini pelakunya itu betul-betul sesuai dengan fungsi tujuan thariqah Rasulullah enggak? Kalau iya berarti itu disebut mu'tabaroh. Kalau enggak, ya ghairu mu'tabaroh. Nama beda. Tapi sebangsa. Sak tunggal wae. Buktine kita ketika Solo tidak ada maksud dan tujuan untuk mencari pengaruh. Untuk banyak-banyakan pengikut. Sing pengikuti ribuan, ratusan ribu bangga Pak. Berangkat bareng, sing lanang pakaian putih-putih, sing wedok yang tak delok. Iki kuntul. Hati-hati. Apik niku kabehan. Nggih. Ampun ditanggapi negatif Pak. Aja. Jadi gini, disebut mu'tabaroh iku sambung terhadap Rasul iku sebangsa. Urusan bah tisu siyah, bah apa terserah Anda. Kalau itu memang dikatakan mu'tabaroh terhadap Kanjeng Rasul, kami tidak melihat dari sanad si A, si B, si C sampai Z Kanjeng Nabi. Ndak. Saya katakan mu'tabaroh itu adalah sambung sama dengan apa yang pernah Rasulullah lakukan. Apa tujuannya? Kalau masuk tujuannya adalah jenengan mendekat dan bertemu Allah, entah nama thariqah Anda apapun Anda, hakikati adalah mu'tabaroh. Beda kalau kita niatnya supaya punya organisasi besar, misalkan ya, nanti lihat dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Melebu politik gampang. Nah, wah kalau war tebih niku tambahan. Kalau kita mengadakan thariqah atau mendirikan satu thariqah sing tujuannya untuk meraup pengikut banyak, mohon maaf, itu enggak mu'tabaroh. Menurut kami cuman satu thariqah Kanjeng Nabi apa?